Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim, nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di saat yang mustajabah ini, di saat yang baik ini, kita masih dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini adalah bulan yang banyak kita lakukan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak mengingat-ingat Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita selalu ingat kepada Allah, Allah pasti akan ingat selalu kepada kita. Dan di dalam Al-Quran itu dikatakan, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Al-Baqarah ayat 152. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang lain juga dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha katsira, zikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah yang banyak kepada Allah dengan menyebut namanya. Al-Ahzab ayat 41. Dan juga dalam ayat yang lain dikatakan, wazakirinallaha katsira wazakirati a'adallahu lahum maghfiratan wa ajrun 'azima. Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah menyediakan untuk mereka pengampunan dan pahala yang agung. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah pentingnya kita melaksanakan ayat-ayat Allah. Allah minta kepada kita untuk banyak zikrullah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran ayat yang lain dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menghadapi lawan, menghadapi musuh, berteguh hatilah kamu dan banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, agar kamu mendapatkan kemenangan, kesuksesan. Itu bahasa terjemahan Al-Quran. Tetapi bahasa Allah, la'allakum tuflihun, pasti kamu akan mendapatkan kesuksesan atau kemenangan. Begitulah zikrullah. Hidup kita ini tidak lepas dengan campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa bicara, kita bisa megang, kita bisa berjalan, dan seterusnya, semuanya adalah biiznillah. Karena Allah, izin Allah Subhanahu wa taala, maka Allah minta kepada kita, banyaklah kita berzikir kepadanya, banyak mengingat-ingat Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalaulah kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah barang tentu Allah berjanji akan mendatangkan kedamaian, akan mendatangkan ketenangan dan ketentraman. Di dalam Al-Quran diungkapkan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah
ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati kita menjadi tentram, hati kita menjadi tenang. Inilah yang kita inginkan, ketentraman, kedamaian, ketenangan di dalam jiwa kita, di dalam hati kita melalui zikrullah, melalui mengingat-ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwa dengan ketentraman, kedamaian, ketenangan di dalam hati kita, di dalam jiwa kita ini, maka potensi yang kita miliki menjadi berdaya guna dan berhasil guna. Seperti apa? Dengan itmi'nanun qalb, dengan ketentraman, ketenangan, kedamaian di dalam hati, qudratu ala takhtid, maka kita mudah untuk melakukan sebuah perencanaan-perencanaan. Inilah yang harus kita lakukan, perencanaan-perencanaan. Hidup harus terencana, pekerjaan harus terencana, semua aktivitas kita harus terencana dengan baik, dengan matang, sehingga dia efektif, efisien dan efektif. Semuanya harus dengan by plan. Tidak bisa dengan cap cip cup kita ingin melakukan sesuatu dan mengharapkan hasil yang besar sementara tanpa ada perencanaan, maka semuanya akan nihil, bahkan tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang sudah kita lakukan selama ini.